ketiga ini kita akan membahas mengenai fase perkembangan teknologi energi dunia. Mengapa kita perlu melihat fase perkembangan ini sampai kepada fase yang akan datang, di mana di sini concern kita adalah sampai 2050. Karena kita akan membuat suatu perencanaan jangka panjang. Sehingga apa yang akan terjadi 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, kita akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran untuk membuat perencanaan apabila kita bisa memprediksi kira-kira nantinya bagaimana perkembangan teknologi energi. Sehingga kita bisa mengikuti dan merancang mulai dari sekarang yang arahnya ke arah perkembangan masa depan. Begitulah orang-orang yang akan membuat perencanaan jangka panjang harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi masa depan. Sekarang kita tidak bisa lagi membuat suatu perencanaan jangka panjang dengan hanya menggunakan data masa lalu. Bahkan data masa lalu itu tidak digunakan lagi karena perkembangan teknologi ke depan bisa berbeda jauh arahnya dengan apa yang kita gunakan teknologi masa lalu. Kita ambil contoh aja sekarang. Dengan adanya net zero emission yang seluruh negara harus menuju ke sana. Tidak ada jalan lain. Kita harus menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan. Sehingga proyeksi energi terbarukan dengan proyeksi energi fosil itu berbeda. Sebagai salah satu contoh yang paling kasat mata, kalau kita lihat perkembangan teknologi mobil listrik, dan itu akan digunakan oleh masyarakat dunia, penggunaan minyak akan turun dan akan nol di sektor transportasi. Tetapi kalau kita menggunakan data masa lalu, kebutuhan minyak itu memang naik sampai sekarang. Mungkin 10-20 tahun lagi naik. Tapi dia nanti akan turun. Nah, dia kalau kita proyeksi masa lalu, dengan regresi, dengan ekonometri, itu akan meningkat terus sampai tahun 2050. Dan itu jelas sesuatu yang tidak tepat. Sehingga kita harus bisa memprediksi bagaimana itu pertumbuhan energi mobil listrik itu nanti. Kapan dia akan menggantikan 100% mobil BBM. Beda di setiap negara. Tidak bisa kita menggunakan data negara maju untuk kita, negara kontinental untuk kita, negara kepulauan. Jadi kita harus memprediksi sendiri bagaimana ke depan yang harus kita siapkan untuk energi kita pada saat net zero emission terutama. Itulah yang akan kita bahas pada kuliah ketiga. Baik, fase perkembangan ini saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah pembangkit listrik yang terintegrasi, yang seperti sekarang ini. Artinya semua pembangkit itu disatukan menjadi satu dalam satu sistem tenaga listrik, kemudian disalurkan kepada konsumen dengan kabel. Dan ini konsep dan penerapan sampai sekarang yang kita tiru beberapa negara maju
yang melakukan ini. Bahkan teknologinya pun kita ikuti. Tetapi kita lupa bahwa kondisi geografis kita tidak sama dengan mereka. Mereka kebanyakan daratan semua. Ada yang 90% daratan, ada yang 100% daratan, ada yang 80% daratan. Tetapi kita, daratan kita hanya sepertiga dari wilayah Indonesia. Jadi seharusnya kita berbeda. Dan itulah yang saya sebut di dalam buku Geostrategi Perencanaan Energi Nasional yang nanti akan kita lihat. Jadi itu fase pertama. Dan tidak salah fase ini. Terintegrasi ini tidak salah karena memang perkembangan teknologi pada saat itu sampai sekarang seperti itu. Ditemukannya mesin uap, menjadilah dia PLTU sekarang. Ditemukannya mesin diesel, jadilah dia PLTD. Dan semuanya itu berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada setiap saat. Jadi fase pertama kita sudah hampir berakhir. Saya letakkan di situ 2025, tapi ada proses sudah mulai sekarang untuk masuk ke fase kedua. Tapi fase pertama itu akan berakhir masuk ke dalam fase kedua sampai tahun 2030 nanti. Jadi 5 tahun sebelum 2025 dan 5 tahun setelah 2025. Dan fase kedua adalah pembangkit listrik terisolasi. Jadi dengan adanya teknologi yang akan jenis energi yang akan menggantikan energi fosil, yaitu energi terbarukan. Sebagian besar dari energi terbarukan itu potensinya tersebar kecil-kecil, tidak menumpuk di satu titik. PLTA misalnya itu pun kita dam dia. Setelah didam dia menjadi danau yang besar. Nah, terkumpullah di situ. Sebenarnya itu dari sumber air yang tersebar di mana-mana, kita tumpuk menjadi satu. Jadilah dia PLTA yang besar. Tetapi umumnya energi terbarukan ini tersebar dan kecil-kecil. Sehingga karakter itu akan merubah sistem energi kita ke depan. Kita tidak lagi akan membangun pembangkit-pembangkit yang besar. Kita akan membangun nanti pembangkit-pembangkit yang kecil, tetapi pembangkit itu hanya untuk melistriki lokasi di sekitar pembangkit itu. Tidak kita kirim jauh, tidak diinterkoneksikan lagi dengan yang lain. Walaupun ada mungkin 1-2. Tetapi konsep terintegrasi seperti sekarang akan berubah menjadi pembangkit listrik terisolasi. Sekarang sudah mulai. Mulai dengan terpaksa. Karena satu daerah belum ada transmisi tegangan tinggi di situ. Belum ada listrik yang masuk di situ. Lalu dibangunlah pembangkit listrik yang kecil sesuai dengan potensi di situ dari energi terbarukan, PLTM, PLT sampah biomasa. Lalu dia memasok untuk daerah sekitarnya. Walaupun sekarang itu dianggap tidak efisien, karena kita menganggap bahwa yang efisien adalah disatukan, disalurkan. Memang iya. Tetapi ingat, apabila sistem tenaga listrik itu menjadi lebih besar, ada keterbatasan teknologi saat ini, yaitu semakin besar sistem itu, semakin besar kontrol sistem yang harus kita buat.
semakin besar sistem itu, semakin sulit kita untuk mensimulasikan. Karena ilmu komputer, ilmu matematik tidak bisa menyatukan semuanya itu menjadi satu simulasi. Sehingga kita ada yang kita abaikan, yang kita sederhanakan. Akibat dari kita menyederhanakan itu, ada spot-spot yang tidak kita deteksi dengan simulasi itu. Akhirnya kita buat lapisan-lapisan untuk mengamankan daerah-daerah itu di dalam sistem kontrol kita. Itu menambah mahalnya peralatan kontrol kita. Dan kemampuan komputer itu dibutuhkan cepat. Hitungan detik, hitungan per second, per setengah detik, 10 detik. Karena proses, misalnya proses breakout, itu hitungan detik. Sehingga komputer harus bisa mensimulasikan beberapa simulasi apa langkah yang harus diambil. Jadi berlapis-lapis kita melakukan itu. Sebagai contoh saja, untuk matematik, kalau sistem kita membuat simulasi sistem dengan 100 bus bar, dalam kita menganalisis stabilitasnya, itu kita bicara dengan matrik 100 kali 100. Untuk sistem Jawa Bali, itu ribuan bus bar. Jadi kita berhadapan dengan matrik 1000 kali 1000 kalau 1000 bus bar. Untuk menghitung eigenvalue, eigenvektor matriks 1000 kali 1000, itu butuh waktu yang lama. Padahal kita butuh besaran itu. Nah, di saat emergency blackout, tidak bisa kita menghitung itu dulu. Sehingga kita buat penyederhanaan dalam model matematik kita. Nah, penyederhanaan itu ada spot-spot yang tidak terjangkau. Itulah yang membuat kita harus membuat pengamanan berlapis. Karena kalau satu lapis saja, ada spot-spot yang tidak bisa kita pantau. Nah, kemampuan teknologi komputer dan ilmu matematik itu mengakibatkan sistem yang besar tadi jadi mahal. Nah, dengan adanya tingkat kesulitan itu sekarang, sudah terasa bahwa sistem yang kecil itu memang lebih efisien. Memang sistem yang besar itu selalu kita melihat dari sisi reliability-nya. Jadi sistem yang terinterkoneksi itu itu memang lebih reliable. Jadi kalau satunya mati, disuplai oleh yang lain. Nah, tetapi tingkat kesulitannya menjadi lebih bertambah. Nah, dengan adanya energi terbarukan yang kecil-kecil, itu menguntungkan bagi kita. Karena kita ada 17.000 pulau, 6.500 sudah berpenghuni. Jadi seharusnya kita memang membangkitkan listrik kecil-kecil untuk setiap pulau, setiap daerah terpencil, kita distribusikan. Kalau kita mau reliability-nya meningkat, kita buat aja pembangkit yang 2 kali daripada kebutuhan dengan kecil-kecil.
Jadi kalau kebutuhan 100, kita butuh misalnya 100 lagi. Tapi 100 ini jangan satu pembangkit, 5 pembangkit misalnya. Dia reliable itu. Nah, perkembangan teknologi energi mengarah ke pembangkit listrik terisolasi itu, isolated power producer. Itu tahap kedua yang akan nanti sampai 2050. Tapi sebelum 2050, kondisi itu akan ada. Dan setelah 2050 akan ada adaptasi masa transisi untuk masuk kepada individual power producer. Artinya, kita akan memproduksi listrik sendiri. Kita tidak perlu listrik dari orang lain. Disitulah adanya energi matahari nantinya. Yang sekarang sebenarnya sudah ada tetapi mahal. Sehingga orang-orang yang punya dana yang besar yang membuat pembangkit listrik tenaga matahari di atapnya dengan istilah rooftop. Tetapi nanti di saat sudah murah kita akan pasang sendiri itu. Kalau kita sudah pasang, untuk apa kita listrik dari luar lagi? Nah, inti 3 fase ini akan kita lewati. Ini pembangkit listrik terintegrasi yang saya maksud. Ada energi primer yang kita bangkitkan, kita salurkan ke semua konsumen dengan kabel. Sehingga konsep kita itu mengakibatkan kita semua yang berhubungan dengan energi listrik kita kaitkan dengan ini. Misalnya saja rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi itu lebih kepada cara menghitung kita adalah sudah berapa persentase PLN jaringan listrik sampai ke konsumen. Itu dihitung seperti itu sekarang ini. Tapi nanti pelan-pelan pada kita masuk fase kedua, kita tidak akan seperti itu lagi. Saya yakin pada fase yang kedua kita sudah semua rumah sudah punya listrik. Ya dia bangun sendiri, dia bangun community. Tidak harus disuplai dengan kabel dari jauh. Nah, setelah fase terintegrasi ini, kita akan masuk pembangkit listrik terisolasi yang saya sebutkan tadi. Kira-kira begini. Jadi ada satu pembangkit, tidak harus dengan tegangan tinggi, dengan tegangan distribusi saja, disalurkan kepada konsumen. Sehingga tegangan tinggi tidak diperlukan lagi. Bukan berarti ilmunya tidak diperlukan. Mungkin ilmunya nanti untuk menghasilkan baterai alam misalnya. Kita tidak tahu perkembangannya. Nah, ini fase kedua kita. Walaupun pada fase kedua ini kita sudah mulai mengarah ke fase 3. Fase 3 itu adalah pembangkit listrik individual. Masing-masing kita menghasilkan listrik sendiri. Dan pada saat itu harga listrik akan sangat murah sekali. Seperti air sekarang ini. Air itu di mana-mana kita bisa dapatkan gratis. Tapi kalau air itu dikemas di dalam botol, dia akan lain harganya. Begitu juga nanti zaman periode ketiga ini, fase ketiga ini. Listrik itu murah di mana-mana. Tapi kalau listrik yang kita bawa kemana-mana, itu lain harganya, yaitu baterai nantinya.
Tapi kalau listrik untuk memproduksi listrik seperti memproduksi air sekarang dari tanah, dari dalam tanah keluar dengan pompa, kita bisa menghasilkan sendiri. Nah, tingkat kenyamanan itulah nanti yang akan menentukan harga. Tapi listrik kan murah. Nah, ini individual power producer yang saya maksud. Kita produksi sendiri dari atap sebagai hitungan kasar. Sekarang ini efisiensi solar cell 20% di pasaran, 19,6. Taruhlah 20%. 1 meter persegi kalau kita bisa serap 100% itu 1000 watt. Jadi kalau 20%, 1 meter persegi 200 watt. Kalau kita punya 10 meter persegi, 2 kali 5 solar cell di atap rumah kita, kita sudah bisa menghasilkan 2000 watt. Tapi kan hanya pada siang hari. Jadi supaya kita bisa, maaf, saya gatal ini. Kalau ngomong itu gatal, harus minum air atau makan permen Fisherman. Nah, jadi kalau 10 meter persegi 2000, tapi siang hari saja, supaya bisa dipakai malam kita simpan di dalam baterai yang 2000 itu. Lalu kita mau pakai 24 jam. Kalau yang 2000 itu 6 jam kita produksi. Supaya terpakai 24 jam, kita bagi 4 itu. Yang 2000 itu. Kan 500 watt. Jadi kalau kita punya 20 meter persegi, kita bisa menghasilkan 1000 watt dengan kondisi sekarang. Tapi mahal, lebih mahal daripada listrik PLN memang. Nah, nanti target dunia 2030 efisiensinya 50%. 1 meter persegi 500 watt, 10 meter persegi 5000 watt. Masukkan ke baterai, bagi 4, 1200. Jadi begitu luar biasanya nanti atap kita bisa hasilkan listrik. Kemudian kita punya mobil listrik. Kita charge. Karena kita dengan easy, dengan gampang nanti menghasilkan listrik 5000 watt. Lalu kita charge mobil kita. Kita tidak perlu SPBU lagi. Kita tidak perlu PLN memasok listrik lagi. Nah ini, mobil listrik dengan sel surya, pada saat pergi ke kantor, lalu di tempat parkir dia charge. Pulang nanti, baterainya sudah terisi. Dalam setiap fase ada masa transisi. Misalnya, untuk ke fase kedua dari fase pertama sekarang ini, ada masa transisi yang saya taruh di tengah-tengahnya 2025, tapi sebelum 2025, 2020, sesudah 2030, itu masa transisi. Yang sekarang kita sudah mulai masuk masa transisi itu. Untuk masuk ke isolated power producer, pembangkit listrik yang terisolasi. Lalu nanti dari fase kedua, fase ketiga, mulai dari tahun 2045 sampai 2055, itu kita akan masuk ke fase energi matahari, fase ketiga. Walaupun sekarang kita sudah mulai menggunakan energi matahari, tapi masih mahal. Tapi nanti di saat ini, sudah sangat murah sekali sehingga kita akan pakai sendiri. Kita lihat fase pertama. Masa transisi pertama, PLN dan Pertamina perlu mulai melakukan perubahan untuk mengantisipasi berkurangnya konsumen. Harus mulai dari sekarang. Kalau tidak, nanti akan kelabakan. Banyak industri-industri, perusahaan-perusahaan yang seperti itu kolaps. Kodak yang memproduksi film
untuk kamera dulu. Ambruk. Kalau dia tidak cepat-cepat waktu itu mengantisipasi, dia buat industri yang lain. Secara perlahan dia robah, dia akan bisa terus berjalan. Tapi kalau tidak, ambruk. Kebijakan yang diberikan untuk pengembangan ET ada batasnya yang tidak merugikan PLN dan Pertamina. Ada batasnya, jangan sampai penggunaan mobil listrik mendadak tiba-tiba besar karena biaya masuk mobil listrik dinolkan. Wah, itu mendadak itu. Saya pernah mencoba mobil listrik yang datang ke UI waktu itu. Saya coba dengan pemilik penjualnya keliling, bisa automatic drive, jadi dia hanya melihat pinggir jalan. Kebetulan di UI agak bagus, bisa dideteksi, dia bisa jalan sendiri. Harganya 1,2 kira-kira. Padahal kalau dilihat mobilnya di kita mungkin separuh harga mobil yang sejenis yang BBM, tapi seperti itu. Kayak mobil Camry lah. Harganya 600-700 juta. Tapi itu 1,2, 1, sekian. Saya lupa, 1,2, 1,3. Saya tanya mengapa mahal? Pajaknya tinggi. Pajak mobil mewah. Nah, kalau itu digratiskan pajak, itu orang akan banyak beli. Kita akan beli. Bahkan ada mobil kecil yang 70 juta cuma diproduksi oleh satu negara. 70 juta banyak orang yang beli. Karena dia bisa charge dengan listrik yang murah. Jadi dalam kita menggunakan teknologi, apalagi teknologi itu dari luar, kita import. Janganlah kita merusak apa yang sudah kita miliki. Kalau mobil listrik masuk, Pertamina akan terganggu. Kalau jumlahnya besar, itu konsumsi BBM untuk mobil berkurang. PLN, orang akan men-charge mobil listrik yang banyak jumlahnya, itu akan terganggu. Apalagi kalau malam hari orang men-charge, beban puncak akan nambah dan akan merugikan PLN secara keekonomian dan sistem juga. Jadi kemudian ada fase kedua. Pada fase kedua ini, masa transisi kedua ini, PLN dan Pertamina harus merubah bisnis areanya. Karena masing-masing individu akan memproduksi energi sendiri, baik listrik atau untuk BBM. Tidak memerlukan listrik dari PLN lagi nanti, dan tidak memerlukan BBM dari Pertamina lagi nanti. Coba bayangkan kalau Pertamina itu tidak ada konsumen dari transportasi. Konsumsi BBM akan jauh menurun. Itu juga PLN. Semua orang memproduksi listrik sendiri, habis konsumennya. Jadi, pada masa transisi, semua program yang berdampak kepada konsumsi BBM, maksimum target adalah menghilangkan impor BBM dan minyak mentah. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, kilang minyak kita tidak akan berproduksi maksimum. Sekarang 1 juta barel per hari. Mau diimpor, negara lain juga akan melakukan hal yang sama. Pengurangan akibat dari penggunaan mobil listrik terhadap BBM. Bagi negara yang tidak punya minyak, memang dia impor selama ini BBM. Oh, dia senang sekali mobil listrik itu, makanya dia push penggunaan mobil listrik.
untuk menggantikan impor BBM-nya. Untuk menghilangkan impor minyak, seperti yang saya utarakan tadi, sekarang ini kebutuhan BBM kita sekitar 1,5 juta. Dari kilang minyak kita, itu ada 1 juta barel per hari. Berarti kita harus mengimpor 500.000 barel per hari BBM. Kemudian kilang kita yang 1 juta ini, taruhlah produksi minyak mentah kita 650 barel per hari. Berarti kita harus mengimpor minyak mentah 350.000 barel per hari. Artinya, mengapa 650? Karena produksi kita sekarang 850.000 barel per hari. Taruh. Ada bagian KKS di situ. 200.000 dan biasanya dia ekspor ini. Dia bawa ke negaranya. Nah, ini total import kita, BBM 500.000 barel per hari, minyak mentah 350.000 barel per hari. Nah, banyak usaha yang bisa dilakukan, mobil listrik, mobil BBG, biofuel, pelarangan ekspor. Jadi ekspor minyak yang bagian KKS ini kita minta dijual kembali ke Indonesia, sehingga bisa menambah 200.000 barel. Minyak mentah, berarti minyak mentah kita importnya tinggal 150 kalau seperti itu. Nah, ada usaha mobil listrik, BBG ini akan mengurangi penggunaan BBM kita. Nah, pengurangan BBM ini jangan melebihi daripada angka ini, 500.000 barel per hari, supaya kilang kita produksinya masih bisa full. Jadi ada beberapa perubahan yang akan terjadi pada saat individual power producer nantinya yang harus kita antisipasi dari sekarang. Satu, listrik tidak akan dibutuhkan lagi dari sistem tenaga listrik dari grid. Masing-masing akan produksi sendiri, termasuk industri. Sehingga perusahaan listrik akan kehilangan konsumen. SPBU tidak diperlukan lagi karena kita sudah menggunakan mobil listrik. Sehingga perusahaan minyak kehilangan konsumen dari transportasi. Dan harga listrik akan murah sekali karena kita bisa memproduksi energi sendiri. Sehingga perusahaan listrik dan perusahaan minyak harus mengantisipasi mulai dari sekarang perubahan itu. Kalau tidak, akan timbul masalah yang besar nanti. Sehingga dari kondisi yang kita lihat sekarang ini, Indonesia belum siap untuk melaksanakan program mobil listrik dan rooftop seperti negara lain. Jadi jangan kita tiru-tiruan negara maju yang sudah duluan. Kita harus membuat perubahan itu sesuai dengan kondisi kita. Perlu ada masa transisi yang kita sesuaikan dengan kondisi kita, yang harus dirancang dengan tepat agar PLN dan Pertamina tidak kolaps. Sekarang banyak istilah masa transisi yang diutarakan oleh negara lain, negara maju. Lalu saya lihat banyak yang kita mengadop itu minimal dalam pemikiran. Lalu diutarakan, ini masa transisi yang akan kita lewati. Kita harus melihat masa transisi sesuai dengan kita. Jangan ikut-ikutan negara lain. Negara besar itu banyak membutuhkan BBM. Dia import. Lalu dia ingin mobil listrik itu cepat mereka gunakan dengan jumlah yang besar. Kita jangan ikut-ikutan itu. Jadi program pada masa transisi itu, program kendaraan listrik nasional, kita mulai dari motor listrik. Jangan program nasional dari mobil listrik. Biarkan mobil listrik itu berkembang
sesuai dengan keekonomiannya. Jangan dikasih kemudahan dalam bentuk keringanan pajak dan sebagainya. Tetapi motor listrik perlu kita push, kita kasih keringanan, kita kasih bebas pajak. Kita bangun industri dalam negeri. Karena itu bisa menghilangkan import BBM dan kita bisa membangun industri itu dengan cepat. Industri motor listrik di dalam negeri. Hitung-hitungannya pada tahun 2017 itu penggunaan motor itu sekitar 113 juta. Kalau dia menggunakan minyak setengah liter per hari, taruhlah. Berarti setiap hari akan menghabiskan bensin, bukan solar, tidak ada solar, motor solar. 56,5 juta barel per hari. Setiap hari itu. Itu setara dengan sekitar 350.000 barel per hari. Yang hampir sama dengan total import bensin pada setiap harinya. Saat ini. Artinya, kalau kita ganti motor listrik dengan motor BBM dengan motor listrik, kita bisa menghilangkan import bensin. Lalu import solar kita hilangkan dengan program biofuel. Karena umumnya biofuel itu sekarang digunakan untuk minyak solar. Walaupun sudah ada teknologinya untuk merubah minyak sawit menjadi bensin. Untuk mobil listrik dibiarkan pasar yang mendorong, seperti yang saya utarakan tadi. Tidak perlu diberi insentif kepada pengguna, tetapi perlu diberi kemudahan bagi industri mobil di dalam negeri untuk membangunnya. Yang nanti kita siapkan untuk memasuk kebutuhan dalam negeri. Program B20 dilanjutkan sampai B40 agar dapat menghilangkan import minyak solar. Karena memang seperti saya utarakan tadi, bahwa import minyak solar itu digantikan oleh biofuel yang memang menghasilkan biosolar. Walaupun ITB sudah mempunyai katalis sekarang ini yang bisa memproduksi biofuel dari CPO dan juga bisa mengurangi dampak negatif dari biofuel yang sekarang dirasakan. Sekarang biofuel yang kita produksi itu banyak kelemahannya karena pada saat diproduksi di pabrik itu memang kualitasnya sudah bagus. Tapi pada saat transportasi ke pengguna, ke Pertamina, itu banyak penurunan kualitas. Karena sifat dari biofuel itu bisa menyerap oksigen, menyerap uap air, dan bisa basi. Sehingga pada saat pengguna, sampai di pengguna, kualitasnya sudah menurun. Dan begitu digunakan, itu performanya tidak bagus. Sehingga PT Kereta Api protes itu. Karena performance dari kereta api yang menggunakan biofuel itu tidak 100%. Jadi masa transisi kita harus bisa menyiapkan supaya kita nanti masuk ke fase berikutnya kita siap. Ini salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan solar cell dan mobil listrik yang bersamaan dalam jumlah yang besar. Ini terjadi di California. Ini pada tahun 2012 ini dia kurva bebannya. Dia kurva bebannya terjadi 2 kali, siang dan malam. Kemudian, dengan adanya penggunaan mobil listrik dan solar cell, penggunaan solar cell mengurangi kebutuhannya pada siang hari. Karena listrik solar cell itu diproduksi pada siang hari. Kemudian pada malam hari, ternyata pengguna mobil listrik mencas mobilnya pada malam hari. Sehingga kebutuhan listriknya meningkat pada malam hari. Sehingga waktu itu diramalkan begini terjadinya. Jika terjadi terus tren penggunaan solar cell dan mobil listrik, akan terjadi seperti ini. Siang hari turun sekali,
malam hari akan meningkat sehingga berbentuk seperti bebek. Makanya disebut duck curve, kurva bebek. Dan ini memang bermasalah ini perusahaan listrik. Beban dasarnya menurun, beban puncaknya meningkat. Secara teknis akan terjadi gangguan stabilitas dari sistem itu. Dan secara ekonomis dia akan rugi juga pada malam hari. Dia harus membangkitkan dalam jumlah yang besar. Pada siang hari, sebagian pembangkit harus dimatikan. Sekarang aja sudah terjadi di PLN di beberapa wilayah. Karena beban puncak kita pada malam hari, siang hari memang harus dimatikan beberapa pembangkit. Tetapi PLN harus mematikan PLTA-nya yang harga listriknya murah. Menghidupkan PLTU dari IPP yang harganya mahal. Karena sudah dikontrak dengan take or pay. Dipakai atau tidak dipakai harus dibayar. Artinya, PLN harus menggunakan listrik yang mahal di siang hari, mematikan listrik yang murah. Tidak efisien secara ekonomis. Tapi ini itulah kondisi di sebagian wilayah sekarang ini. Tidak efisien. Nah, jangan lagi ditambah dengan penggunaan solar cell yang besar di siang hari. Dan malam hari orang mencharge mobil listrik jika program mobil listrik di-push dengan keringanan-keringanan pajak, biaya masuk dan sebagainya. Akan terjadi ini di Indonesia. Mungkin lebih parah karena sistem kita boleh dikatakan tidak sebaik yang ada di negara-negara maju. Dan harga energi akan murah sekali nanti. Sebagai contoh, sekitar 2010, dihitung ini, tahun 2004 itu harganya dulu $8 per watt. Sekarang sudah 50 sen. Ada yang 50 sen. Turun sekali harganya. Sehingga nanti harga listrik akan murah. Sekarang harga listrik kita mengikuti tren harga energi fosil, nih yang hitam ini. PLN menghitung tarif listrik berdasarkan harga minyak, ada dipengaruhi oleh harga minyak. Tapi harga energi terbarukan akan turun seperti ini. Dan pada tahun 2025 sampai 2030 harga itu akan sama. Harga energi listrik dari energi terbarukan dan harga energi listrik dari energi fosil akan sama. Dan tren harga energi terbarukan akan turun dan harga energi listrik kita akan mengikuti tren energi terbarukan itu nanti. Sehingga pada saat individual power producer yang saya ramalkan nanti semua energi kita akan dipasok oleh energi terbarukan, listrik itu akan murah sekali. Listrik itu seperti air. Sekarang air saya tarakan tadi, air itu gratis. Tapi kalau dia dikemas dengan botol, harganya akan lebih mahal. Dikemas dengan botol yang lebih bagus lagi, lebih mahal lagi. Begitulah listrik nanti. Listrik akan sangat murah sekali. Tapi kalau kita mau menggunakan listrik di mana saja kita bisa bawa-bawa. Seperti botol aqua yang kecil. Dan kita bawa-bawa dalam bentuk baterai, harganya akan mahal. Jadi begitu nanti. Jadi bagi orang yang memang ingin murah, ya dia tidak usah beli aqua galon. Dia rebus air, dia makan gratis. Begitu juga listrik nanti. Listriknya itu energi primernya almost gratis. Tapi pembuatnya sama dengan air gratis kita ambil. Tapi kita butuh wadah, kita butuh memasaknya. Nah itu harganya di situ. Jadi listrik nanti akan sangat murah sekali. Efisiensi teknologi akan meningkat.
nanti saya selalu ngambil contoh ini. Dulu mobil lampu bulb 60 watt, sekarang sama dengan 6 watt. Turun drastis. Penggunaan efisiensinya naik, penggunaan listriknya turun. Luar biasa. Itulah teknologi. Dan ini bukan hanya terjadi di lampu. Di baterai pun akan begitu nanti. Ini masa depan kita. Perlu disiapkan industri domestik ya. Kita perlu menyiapkan industri domestik, terutama solar cell. Kita punya bahan bakunya. Sekarang ini kita ekspor itu bahan baku. 100% kita punya bahan bakunya. Tinggal teknologinya yang harus kita transfer dari negara yang sudah mempunyai teknologi itu. Jangan mulai dari nol. Jangan. Ketinggalan kita. Kita ambil aja teknologi yang sekarang kita tiru. Kerjasama kita dengan negara lain yang sudah punya teknologi itu. Kita transfer teknologi itu. Sehingga kita berjalan yang sama. Kalau enggak kita ketinggalan, orang sudah sampai di sini, kita masih melakukan penelitian. Begitu kita sampai di sini, orang sudah jauh. Dan akan selalu begitu. Kita harus potong itu, lompat kita dengan usaha-usaha kerjasama dan sebagainya. Demikianlah sampai hari ini.